pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila Mustafizoh dalam program Learning Journal Investigasi. Di Berita Langkah News, dulu berita diketik di ruang redaksi dan disebarkan lewat koran setiap pagi. Kini berita bisa menyebar dalam hitungan detik, cukup dengan satu klik di media sosial. Namun, di tengah derasnya arus informasi, muncul pertanyaan besar, apakah jurnalisme kita masih berpegang pada etika atau justru hanyut dalam gelombang sensasi digital? Baik pemirsa, selamat datang di program Learning Journal Investigasi. Episode kali ini kami akan mengangkat tema tentang perkembangan jurnalisme dan tantangan etika di era digital Indonesia. Kami akan menelusuri sejarah panjang dunia jurnalistik, mengungkap peran undang-undang pers, dan menelisik kasus nyata pelanggaran etika mengguncang dunia media. Jurnalisme sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa, ketika surat kabar menjadi alat politik dan bisnis. Di Indonesia, sejarahnya dimulai pada tahun 1744 dengan terbitnya Batavia's Novels. Namun, lembaran sejarah penting justru muncul pada awal abad ke-20. Raden Mas Tirto Adisurjo mendirikan Medan Priaji, koran pertama milik pribumi yang menjadi wadah perjuangan melawan kolonialisme. Dari sinilah jurnalisme Indonesia lahir sebagai alat perlawanan dalam pendidikan dan rakyat. Namun, perjalanan pers Indonesia tidak selalu bebas. Di masa Orde Baru, kebebasan itu dibungkam melalui izin terbit atau SIUPP. 3 media besar terdiri dari Tempo Editor dan Detik pernah dibredel hanya karena mengkritik kekuasaan. Pada tahun 1999, lahirlah Undang-Undang Pers Nomor 40 yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa tidak boleh ada sensor, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran oleh pemerintah. Pada era digital dan revolusi informasi, memasuki abad ke-21, dunia pers sangat berubah drastis, dari cetak ke digital, dari ruang redaksi ke layar ponsel. Kami menelusuri bagaimana media online seperti Kompas.com, Detik.com, dan Tirto ID memimpin transformasi jurnalisme digital. Jurnalis kini dituntut bukan hanya bisa menulis, tapi juga menguasai video, data, dan algoritma. Disinilah muncul istilah jurnalisme konvergensi. Konvergensi media artinya penggabungan berbagai platform, teks, audio, dan video dalam satu sistem digital. Tapi sayangnya, kecepatan seringkali mengalahkan ketepatan. Disinilah banyak pelanggaran etika muncul. Era digital juga melahirkan jurnalisme warga. Siapapun kini bisa menjadi wartawan, hanya dengan kamera ponsel, namun tanpa pelatihan dan kode etik yang kuat. Ruang digital juga menjadi ladang subur bagi berita palsu dan disinformasi. Investigasi saat etika dipertaruhkan, yaitu pada tahun 2020, di mana publik dihebohkan dengan pemberitaan video asusila yang melibatkan artis terkenal. Banyak media online berlomba memberitakan dengan judul provokatif dan gambar yang vulgar. Investigasi kami menemukan pemberitaan tersebut melanggar beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik, terutama pada pasal tentang penghormatan terhadap privasi dan martabat narasumber. Pemirsa, kasus seperti ini menunjukkan lemahnya pemahaman etika di kalangan redaksi digital. Kejar klik
dan rating seringkali mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar jurnalisme. Dewan Pers mencatat, setiap tahun muncul ratusan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik. Sebagian besar disebabkan oleh berita yang tidak diverifikasi dan bersifat sensasional. Regulasi dan Perlindungan Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama bagi kemerdekaan pers. Namun muncul tantangan baru, yaitu penerapan Undang-Undang ITE yang kerap menimbulkan tafsir ganda. Di satu sisi, UU ITE melindungi publik dari konten berbahaya, tapi di sisi lain banyak jurnalis justru terjerat pasal pencemaran nama baik karena berita yang dianggap menyinggung pihak tertentu. Ini perlu penegasan batas yang jelas. Dalam sistem pers Indonesia, Dewan Pers menjadi lembaga independen yang melindungi kebebasan media dan menegakkan etika. Mereka berperan memediasi sengketa, pemberitaan, dan menetapkan standar profesional wartawan, termasuk melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Dari Tirto Adi Surjo hingga jurnalis digital masa kini, jurnalis Indonesia harus berevolusi. Tapi, satu hal yang tak boleh hilang, yaitu kejujuran dan tanggung jawab moral. Teknologi boleh berubah, media boleh berganti, tapi nilai dasar jurnalisme tetap sama, mencari kebenaran dan melayani publik. Demikian reportase investigasi Learning Journal kali ini, menjaga etika di tengah badai digital. Saya, Nabila Mustafizoh, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam investigasi berikutnya, di mana kami akan membahas dan melusuri tentang pembelajaran di setiap pertemuan. Terima kasih.